Yuhu kawan-kawan semua. Ya, jadi ini sudah siang jam 12. Oke, tanggal 5 September. Jadi saya akan membuatkan video tutorial ya bagaimana cara menginstal MetaMask. Oke, jadi MetaMask ini adalah semacam like walletnya Ethereum ya, sebuah plugin yang bekerja pada web browser Google Chrome. Oke, jadi ini web browser saya Google Chrome dan pada bulan Juli inilah MetaMask mulai diumumkan ke publik ya. Jadi kenapa saya mau membuat video ini karena MetaMask sekarang itu sangat banyak penggunaannya ya. Penggunaannya bukan sebagai wallet Ethereum saja, tapi banyak sekali dApps sekarang ya, dApps Ethereum itu terintegrasi ke MetaMask. Jadi kalau kita bermain ataupun mempergunakan aplikasinya Ethereum ya secara online di web browser, itu kalau kita punya pluginnya MetaMask, kita sudah langsung bisa berinteraksi tanpa perlu susah-susah, tanpa perlu ribet-ribet ya, kirim kirim Ether ke semak konten, nggak usah perlu ribet-ribet ya, cuma satu klik saja asalkan plugin kita ada. Oke, jadi itu nanti saja ya, berhubungan dengan dApps-nya itu mungkin pada video yang seterusnya. Oke, jadi sekarang cuman mau rekam lah bagaimana cara mendownload dan menggunakan MetaMask ini. Oke, jadi kita ke situsnya di sini metamask.io. Lalu klik sini Get Chrome Plugin. Oke, jadi pastikan ini Google Chrome-nya ya yang paling updated lah. Oke. Lalu tunggu dia loading dulu. Nah, jadi di sini ada tombol Add to Chrome, ditekan ya, diklik. Add extension. Oke, masih checking. Yap, kalau sudah selesai akan ada muncul gambar rubah. Oke. Kayak itu apa, Fox ya, Firefox. Tapi bukan Firefox, ini MetaMask. Jadi diklik, oke, diklik. Ini tutup aja, ini sudah. Oke. Lalu akan keluar MetaMask term and condition, disclaimer ya, bahwanya ini masih beta software, jangan terlalu bergantung ya. Kalau ada Ether yang besar ya jangan bergantung sama aplikasi ini katanya. Ya biasalah term and condition, oke. Jadi agree saja. Lalu ada dua ya, create new vault dan restore existing vault. Jadi ini kita bikin wallet baru, sedangkan yang di bawah ini kita bisa restore kembali ya, bisa restore kembali. Jadi kita ini dulu ya, karena kita belum punya wallet ya, kita bikin wallet dulu, create new vault. Kemudian masukin passwordnya ya. Passwordnya ini jangan lupa ya, karena ini digunakan untuk login ke dalam browser kita. Oke, jadi mana tahu ada seseorang yang lain ya menggunakan laptop kamu atau menggunakan komputer kamu dan nampak ada MetaMask, jadi dia nggak bisa sembarang login kalau dia nggak tahu passwordnya. Oke, jadi dicatat ya. Ini sendiri tahu saja ya passwordnya ya. Tadi saya buat 123 123 123 ya, ini passwordnya. Mana dia? Ini. Oke, sekali lagi 123 123 123. Tekan oke, dia akan loading. Lalu akan keluar seed. Oke, ini disimpan ya, ini nggak boleh diketahui orang juga, dan ini penting kalau kita mau akses kembali MetaMask kita pada komputer lain ya, ataupun sama melalui komputer sama. Kalau kita mau akses lagi perlu ini ya, ini kata kunci rahasianya, dan cuma ada satu saja di seluruh dunia ya, cuma ada satu saja, nggak ada orang yang punya sama seperti ini. Dan harus disimpan lah, harus disimpan baik-baik ya, nggak boleh hilang, nggak boleh hilang ya. Jadi copy, oke, copy seed, kita kasih nama seed, oke, di copy ya. Lalu ya, saya sudah mengkopinya. Oke, jadi ini satu Ether, jangan terkejut ya, karena ini cuman masih testnet, ini percobaan saja ya, cuma percobaan. Langsung saja saya tunjukin ya, ini ada 4 jenis, satu percobaan ya, siapa tahu kamu mencoba-coba bisa di sini dulu. Ini yang aslinya main Ethereum network, sedangkan local host ini saya kurang ngerti ya, dua ini ya, kalau nggak salah ini connectnya ke blockchain. Custom RPC itu, kalau kepanjang RPC itu remote procedure call, berarti panggilan panggilan jarak jauh ya, saya kurang ngerti juga apa maksudnya ya, tapi ya yang ini saja yang main Ethereum network. Oke, itu yang penting, itu yang kita gunakan. Tadi sudah saya klik ya. Oke, sudah saya klik.
disuruh masukin password lainnya lagi. Oke, masukin aja unlock 123 ini do not show me this message again. Oke, jadi ini sudah masuk ke Ethereum mainnet. Oke, jadi ethernya kosong. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita copy wallet address ya. Jadi kita tahu apa wallet address kita, dan orang mau kirim Ethereum ke sini juga bisa ya. Wallet address. Oops. Oke, jadi ini wallet addressnya disimpan. Seterusnya kita bisa melihat juga ke account ini, ke Etherscan itu terkoneksi ya, jadi terkoneksi. Oke, ini akunnya yang tadi ya, terkoneksi ke Etherscan juga. Lalu export private key ini disimpan saja untuk jaga-jaga, ini untuk membackup ya. Saya kurang ngerti juga private key ini untuk Etherscan atau apa, tapi intinya ini penting ya, mana tahu satu saat nanti tiba-tiba MetaMask rusak atau down ya, mungkin kita bisa mengakses kembali akun wallet kita ini ya melalui Miss Wallet ya. Jadi kalau setelah ditekan ini akan diminta malah menulis ya type I understand untuk menonjolkan private key-nya ya. Jadi harap diperhatikan I-nya ini huruf besar ya, jangan huruf kecil karena huruf kecil tidak bisa. Baru understand-nya huruf kecil ya, I-nya huruf besar, understand-nya huruf kecil ya, ada spasinya. Lalu klik submit. Nah, ini private key-nya ya, tinggal diklik saja lalu di copy kemarin ya, disimpan ya, dirahasiakan ya, semua ini dirahasiakan kecuali wallet address, nggak apa-apa kalau orang tahu. Oke, ini private key, ini wallet address, ini save. Jadi sudah lengkap ya, save, simpan baik-baik. Oke, kita buka lagi. Nah, jadi ini sudah jadi ya, kalau mau beli Ether bisa beli juga melalui Coinbase. Tapi sayang sekali Coinbase untuk pengguna apa nih, orang Amerika saja yang punya bank di Amerika. Shift juga bisa ya, atau kalau punya Bitcoin mau langsung otomatis ke Ether kan juga bisa melalui shift ya, ataupun kalau mau manual ya beli di exchanger kemudian ya transfer aja ke wallet yang ini ya. Lalu kalau mau kirim Ether melalui Send, ini bisa dikirim Ethernya. Oke. Lalu apalagi saya tengok, ini bisa switch account. Oke, maksudnya kita bisa nambahin account baru, bisa nambahin wallet baru ya. Oke, jadi ini menarik ya, karena kalau kita log out, kita login lagi meskipun kamu punya satu wallet, dia akan otomatis buat 2 wallet lagi secara otomatis. Jadi akan ada 3 wallet ya, itu secara default. Oke, jadi ini satu wallet kamu bikin ya, tekan aja tombol tambah. Jadi kita bisa punya banyak lah wallet address, bisa punya banyak wallet address dalam satu seed. Oke, dalam satu seed ini, dalam satu private key. Oke, sorry, kalau private key beda-beda ya, maksudnya hanya dalam satu seed tapi bisa punya banyak wallet dengan masing-masing private key-nya. Oke, jadi saya tunjukin gimana caranya keluar. Oke, caranya keluar, klik ini kemudian lock ya, kita bisa nge-lock ya, lalu back keluar. Oke, jadi bisa keluar seperti ini. Jadi untuk masuk bisa login seperti biasa, login ya, masukin passwordnya ya, 123 unlock. Nah, kemasuk sama wallet yang tadi ya, masih di wallet yang tadi purchase sama. Mana dia, copy wallet addressnya ini. Oke, masih ya, tetap sama, login di account yang sama. Lalu sekiranya sekiranya nih kita delete lah ya, remove from Chrome ya, kita delete. Oke, contohnya kamu nih masuk ke komputer yang baru ya, yang belum ada MetaMask. Oke, kita download lagi ya, kita coba login lagi sekarang. Kita tunjukin gimana cara loginnya kembali ya, dalam seed yang sama, wallet yang sama, gimana caranya. Oke, kita download ulang. Oke, download ulang MetaMask. Sabar ya. Tutup aja dulu. Jadi beberapa proyek yang sudah terintegrasi ke MetaMask ya, seperti Ether Delta, itu bisa di Google nanti apa itu Ether Delta. Itu semacam platform exchanger yang desentralisasi. Jadi kita bisa
bisa beli, bisa bertukar lah, bisa bertukar mata uang cryptocurrency ya dengan cara yang aman, dengan cara desentralisasi. Oke, jadi itu nanti aja dulu. Lanjut dulu nih gimana caranya. Jadi kalau sudah ini misalnya ini komputer baru ya, pengen akses kembali account ya, kita pilih nih restore existing vault. Oke, akan diminta masukkan wallet seed-nya ya. Jadi ini penting, wallet yang tadi jangan lupa di copy dan di pastekan kembali. Oke. Dibuka lagi ya. Oke. Diulangi kembali ya. Masukin wallet seed-nya. Passwordnya nih password baru nggak apa-apa ya. Password baru atau mau password yang lama yang kayak tadi juga nggak masalah ya. Aku ikuti aja yang tadi 123 123. Oke, tekan oke. Dan seperti biasa akan terkonek ke modern testnet dulu. Ini sama, walletnya sama ya, copy. Kita tengok walletnya apa, sama atau tidak. Oke, sama, persis sama. Ya berarti kita sudah masuk ke wallet kita ya, yang barusan kita bikin tadi. Oke. Ya seperti biasa, balik ke main network, kemudian klik sekali lagi. Oke, masukin lagi passwordnya, unlock lagi. Oke, ini tidak perlu ya, don't show. Nah, inilah dia sudah jadi. Oke, jadi akan ada tiga wallet ya yang berbeda-beda ya. Ini yang wallet pertama kita yang tadi kita bikin, otomatis dia akan bikin 2-3 wallet lagi. Memang seperti ini ya, nggak bisa di delete, sementara nggak bisa di delete nih ya. Oke, jadi kalau memang ini mau digunakan silakan, mau ini digunakan juga silakan ya, terserah. Oke, jadi sekian dulu tutorial saya berhubungan dengan MetaMask. Oke, terima kasih waktunya. Dadah, bye.